up in my head, yeah. Memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Maulida Fatima Azharo. Ya, saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan apa sih itu pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik, lalu kata ini mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi pendidikan, yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan atau proses perbuatan cara mendidik. Jadi, menurut Hasan Nanggulung, merumuskan pendidikan Islam itu sebagai suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Jadi, istilah pendidik itu dalam Islam ada satu murabbi, yaitu orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu untuk berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitar lingkungannya. Kedua ada mu'alim, yaitu orang-orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya di dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritas dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi. Yang ketiga ada mudaris, yaitu orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbarui pengetahuan atau keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan anak didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dan keempat ada mu'atib, yaitu orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dan membangun peradaban yang berkualitas di masa kini maupun masa yang akan datang. Dan kelima ada mursyid, adalah orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi dirinya atau menjadi pusat anutan suri tauladan dan konsultan bagi peserta didiknya dari semua aspeknya. Dan keenam ada ustadz, yaitu orang-orang yang mempunyai komitmen dengan profesionalitas yang melekat pada dirinya, sikap dedikatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja yang baik, serta sikap yang continuous improvement. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya kalian dengarkan dari teman saya. Perkenalkan, saya Dewi Anggrayuni. Saya akan mempresentasikan makalah pada materi syarat-syarat pendidik dalam pendidikan. Menurut Al-Kanani, persyaratan seseorang pendidik itu ada 3 macam, yaitu berkenaan dengan dirinya sendiri, berkenaan dengan pelajaran, dan berkenaan dengan muridnya. Yang pertama ada syarat-syarat yang berkenaan dengan dirinya, yaitu hendaknya guru itu senantiasa insaf akan pengawasan Allah terhadapnya dalam segala perkataan dan perbuatan, bahwa ia memegang amanat ilmiah yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian yang kedua, hendaklah guru itu memelihara kemuliaan ilmu, salah satunya itu dengan tidak mengajarkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu untuk kepentingan dunia semata saja. Kemudian yang ketiga, hendaknya guru itu bersifat zuhud, yaitu mengambil rezeki hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya secara sederhana. Kemudian yang keempat, hendaklah guru itu mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat seperti beribadah, membaca, dan mengarang. Kemudian yang kedua ada persyaratan yang berhubungan dengan pelajaran, yaitu yang pertama, sebelum keluar dari rumah untuk mengajar, hendaknya guru itu bersuci dari hadas dan kotoran, serta mengenakan pakaian yang baik dengan maksud mengagungkan ilmu dan syariat. Kemudian yang kedua, ketika keluar dari rumah, hendaknya guru itu selalu berdoa agar tidak sesat dan menyesatkan, dan terus berzikir kepada Allah SWT hingga sampai ke majelis mengajar. Kemudian yang ketiga ada sebelum mengajar itu guru hendaknya membaca sebagian dari ayat Al-Quran agar memperoleh berkah dalam mengajar, kemudian membaca basmalah. Kemudian yang keempat, hendaknya guru itu tidak mengasuh bidang studi yang tidak dikuasainya. Kemudian yang ketiga ada syarat-syarat yang berhubungan dengan murid, yaitu yang pertama ada guru hendaknya mengajar dengan mengharapkan ridho dari Allah, menyebarkan ilmu, menghidupkan syara, menegakkan kebenaran, dan melenyapkan kebatilan, serta memelihara kemaslahatan umat. Kemudian yang kedua, guru itu hendaknya tidak menolak untuk mengajar murid yang tidak mempunyai niat tulus dalam belajar. Dan yang terakhir ada guru hendaknya terus memantau perkembangan murid baik intelektual maupun akhlaknya. Murid yang soleh akan menjadi tabungan bagi guru baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Jumadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumali Dulu. Saya akan mempresentasikan makalah pada materi pengertian tugas dan terutama pendidik dalam pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, tugas utama pendidik adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan pikiran manusia dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan utama pendidikan Islam adalah berusaha mendekati kesempurnaan ketuhanan dan kemanusiaan, menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagai instruksional, pengajar bertugas merencanakan program pendidikan, melaksanakan program yang telah disusun, dan melakukan evaluasi. Dalam pendidikan Islam, pendidik mempunyai arti dan peran yang sangat penting. Hal ini karena pendidikan mempunyai tanggung jawab dan menentukan arah pendidikan. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan seperti seorang pendidik. Islam mengangkat derajat dan memuliakan mereka bervisi berdasarkan orang Islam lainnya yang berilmu pengetahuan bukan pendidik. Allah berfirman pada surah Al-Mujadah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara engkau dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan ada pula hadis Nabi yang artinya, kita para ulama lebih tinggi nilainya berdasarkan dalam darah para syuhada. Demikianlah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aisyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Ummu Aisyah. Di video ini saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu kode etik pendidik, hubungannya dengan diri sendiri. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu kode etik? Baik, saya akan jelaskan. Kode etik merupakan pola, aturan, atau tata cara etis sebagai pedoman berperilaku. Dan adapun pengertian kode etik pendidik adalah salah satu bagian dari profesi pendidik. Artinya, setiap pendidik yang profesional akan melaksanakan etika jabatannya sebagai pendidik. Kode etik personal pendidik menurut Ibnu Jamaah dalam karyanya Tazkirah Asami dibagi menjadi 12 pasal dan masing-masing pasal terdiri dari beberapa ayat. Nah, pada pasal pertama tentang hubungan dengan Allah, terdapat 3 ayat di dalamnya. Ayat pertama berbunyi senantiasa dekat dengan Allah baik ketika sendiri maupun dalam komunitas orang banyak. Lalu pasal kedua menjelaskan tentang memuliakan ilmu. Nah, pada pasal ini terdapat 3 ayat di dalamnya. Salah satu ayatnya berbunyi, tidak merendahkan ilmu pengetahuan dengan pergi kepada orang yang bukan ahli ilmu pengetahuan, tanpa kebutuhan mendesak. Pasal ketiga tentang zuhud. Terdapat 4 ayat. Salah satu ayatnya berbunyi keperluan materi hanya sekedar memungkinkan keluarga hidup nyaman, sederhana, tidak terganggu dengan persoalan nafkah. Pada pasal keempat, tentang penggunaan ilmu, terdapat 2 ayat di dalamnya. Salah satu ayatnya berbunyi tidak boleh mengharapkan murid supaya menghormati dirinya melalui pemberian harta, benda, atau bantuan lain. Pasal kelima menjelaskan tentang menghindari dari tindakan dan tempat tercela. Terdapat 4 ayat di dalamnya. Salah satunya berbunyi menghindari dari tindakan tercela atau kurang pantas baik agama maupun adat. Pada pasal ke-6 menjelaskan tentang melaksanakan dan mendukung syiar agama. Terdapat 4 ayat di dalamnya. Salah satunya berbunyi melaksanakan ajaran agama dan mendukung syiar seperti sholat berjamaah di masjid, mengucapkan salam kepada kawas maupun orang awam, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta sabar dalam kesusahan. Pada pasal ke-7 menjelaskan tentang memelihara amalan sunnah. Terdapat 4 ayat di dalamnya. Salah satu ayatnya berbunyi memelihara amalan sunnah baik berupa perbuatan maupun perkataan. Ia rutin membaca Al-Quran, doa, serta zikir siang dan malam. Pada pasal ke-8 tentang norma interaksi sosial, terdapat 13 ayat di dalamnya. Salah satu ayatnya berbunyi memperlakukan masyarakat dengan akhlak mulia.
Selanjutnya pada pasal ke-9 menjelaskan tentang mensucikan diri dari akhlak buruk dan menumbuhkan akhlak terpuji. Terdapat 2 ayat di dalamnya. Salah satunya berbunyi membersihkan diri dari akhlak buruk seperti dengki, pemarah, sombong, dan riya. Pada pasal ke-10 tentang pendalaman ilmu terdapat 4 ayat di dalamnya. Salah satunya menjelaskan memperdalam ilmu pengetahuan terus-menerus, serius dan konsisten. Pada pasal ke-11 tentang belajar dari junior terdapat 2 ayat di dalamnya. Salah satunya berbunyi tidak boleh segan belajar dari yang lebih rendah jabatan, keturunan atau usia. Dan pasal terakhir yaitu pasal 12 tentang menulis terdapat 3 ayat di dalamnya. Salah satu ayatnya berbunyi tentang senantiasa menulis dalam bidang yang ditekuni dan dikuasai. Jadi, kode etik personal pendidik menurut Ibnu Jamaah terdiri dari 12 pasal dan 54 ayat atau norma etik. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.